Kita masuk ke segmen Kompas Bisnis Saudara bersama saya Bremana Tenaya. Nama perusahaan Syangkara Fortuna Nusantara muncul dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia alias BEI. Perusahaan afiliasi pengusaha nasional asal Kalimantan Selatan Andi Syamsuddin Arsyad atau lebih dikenal dengan Haji Isam ini masuk sebagai investor baru anak usaha fast food Indonesia yang punya hak merek dagang KFC di Indonesia. Sebagai informasi saudara, FFI atau kita sebut dengan kode saham FAST, ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan juga restoran. Perusahaan ini mulai komersil pada tahun 1979 dan punya kantor pusat di Jalan MT Haryono, Jakarta. Nah, sampai 31 Desember 2024, FAST ini mengoperasikan 762 gerai restoran. Kemudian bagaimana detailnya? Kita akan ke data selanjutnya. Kami masih memakai sumber keterbukaan informasi perusahaan di Bursa Efek Indonesia, saudara. Ini Syangkara Fortuna Nusantara atau disingkat SFN akan mengakuisisi saham PT Jagonya Ayam milik Fast Food Indonesia. Jumlahnya adalah 41.877 unit seri A. Jumlah ini setara dengan 15% dari total saham yang diterbitkan oleh PT Jagonya Ayam Indonesia atau JAI. Nilai akuisisi yang dikeluarkan oleh perusahaan afiliasi Haji Isam ini adalah 54,44 miliar rupiah. Kalau kata perusahaan, rencana transaksi ini merupakan bagian dari strategi untuk mendukung ekspansi dan juga operasional Jagonya Ayam Indonesia. Lewat penguatan pendanaan, kemudian percepatan proyek strategis, serta peningkatan efisiensi dan juga fleksibilitas usaha. Namun katanya perusahaan tetap menjaga keselarasan visi dan arah strategis sebagai pengendali. Tapi kenapa kemudian sampai ada investor baru yang masuk? Bagaimana kinerja perusahaan selama ini? Kita ke data berikutnya. Kita akan ke laporan pendapatan induk KFC, saudara, yang mencatat bahwa selama periode 2020 hingga 2024, pendapatan cenderung turun yang secara tingkat pertumbuhan tahunan gabungan ini negatif sampai 0,18%. Rugi tahun ini berjalan perusahaan mencapai ataupun sampai 2024, ini juga dalam tren yang berfluktuatif. Nah, selama periode tersebut, saudara, ini masih tercatat KFC belum ada labanya gitu ya. Data kerugiannya ada di grafis ini, saudara. Di tahun 2020 di angka 377,18 miliar rupiah. Kemudian turun di 2021 menjadi 300,6 miliar rupiah. Di tahun 2022 ini sempat turun lagi agak signifikan, saudara, di 77,4 miliar rupiah. Namun di tahun 2023 ini langsung melonjak luar biasa, bahkan melebihi di data tahun 2020 yaitu mencapai 415,6 miliar rupiah. Terakhir di tahun 2024 ini kerugiannya bahkan bisa hampir 2 kali lipatnya, yaitu di 796,7 miliar rupiah. Kita ke data berikutnya, saudara. Kita akan bicara terkait dengan saham fast food Indonesia atau KFC yang berada di performa paling tinggi itu pada tahun 2020. Tepatnya kita ambil data di tanggal 13 Juli 2020, itu harganya masih 930 gitu, saudara. Tapi kemudian dalam 5 tahun terakhir, kita tarik langsung ke 2025, saudara. Grafisnya juga kita lihat kecenderungannya turun. Ini seiring dengan kinerja perusahaan yang merugi. Kalau kita lihat kemarin harga di hari Kamis, saudara, saham fast food Indonesia di tanggal 7, saudara, di tanggal 7 362 per unit, atau sebenarnya agak lumayan naik sebenarnya kalau kita bandingkan di posisi terendah di 159 per unit. Nah, naiknya saham FAST ini juga seiring dengan kejelasan aksi korporasi atau divestasi saham ke perusahaan afiliasi Haji Isam. Nah, kemudian pertanyaan, saudara, ini siapa sebenarnya Syangkara Fortuna Nusantara? Kita ke data berikutnya. PT Syangkara Fortuna Nusantara atau SFN, saudara, ini berdiri di tahun 2024, yaitu anak Haji Isam yang merupakan afiliasi Haji Isam, punya porsi saham Syangkara Fortuna Nusantara sampai dengan 45%.
Liana Saputri. Kemudian ada juga putra Rizky Bustaman yang merupakan menantu dari Haji Isam, ini juga punya 45% saham. Sisanya 10% dimiliki oleh Bani Aditya Suni Semiarso sebesar 10%. Nah, kalau data dari keterbukaan informasi setebal 54 halaman di Bursa Efek Indonesia, saudara, ada pertimbangan makroekonomi atas aksi korporasi ini, yaitu perkiraan pertumbuhan ekonomi yang terjaga dan ditopang oleh penyelesaian berbagai proyek strategis nasional atau PSN dan investasi swasta didukung insentif dari pemerintah. Seharusnya inilah yang akan kami bahas pada Kompas Bisnis kali ini, tapi jangan kemana-mana saudara, kita akan ke pembahasannya setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Anda kembali di Kompas Bisnis, saudara. Kita akan masih membahas terkait dengan prospek saham FAS yang merupakan induk dari merek dagang KFC setelah ada investor baru yaitu afiliasi Haji Isam yang masuk. Nah, kami sudah bergabung bersama dengan Novi Vianita, analis saham Panin Sekuritas. Selamat pagi, Mbak Novi. Halo, selamat pagi. Ya, Mbak Novi, ini pertanyaan pertama nih, saya penasaran sebenarnya, kan ada data yang disebutkan ini oleh kantor jasa penilai publik Ferdinand dan Ihsan dan rekan terkait dengan SFN yang sekarang tuh lagi beli saham induk KFC-nya, itu harganya mahal Mbak, di angka 54,44 miliar rupiah. Kalau kata mereka ini harganya jauh dari harga wajarnya di 21,72. Anda setuju dengan hal ini Mbak? Ya baik. Memang kalau dilihat dari nilai transaksinya ya betul itu tidak wajar karena nilai transaksinya itu dia kan 54 miliar ya, sedangkan berdasarkan peraturan OJK kalau kita mempertimbangkan batas atas dan bawah itu untuk batas atasnya aja untuk nilai wajar ada di 23,3 miliar, sedangkan batas bawahnya itu ada di 20 miliar. Jadi memang bisa dikatakan untuk transaksinya itu yang sebesar 54 miliar itu tidak wajar ya Mas ya. Dan kemarin saya sempat cek-cek gitu ya mengenai nilai wajar berdasarkan PB gitu ya. Saya menemukan bahwa valuasi transaksi tersebut itu menunjukkan rasio harga terhadap PBV itu sekitar 1,2 kali untuk JAI. Di mana itu jauh di atas Malindo ya, yang pemain-pemain besar lah gitu. Sedikit di atas Java juga yang PB-nya itu 1,1 kali. Namun dia memang masih berada di bawah Cepin. Gitu. Cepin itu kan 2,5 kali ya, sedangkan JAI ini 2 kali seperti itu. Oke, tapi kemudian kalau kita lihat tadi soal belinya di harga yang tidak wajar gitu ya, SFN ini belinya si saham JAI, kemudian apakah ini kemudian keputusan yang tepat? Apakah si SFN ini sebenarnya rugi karena belinya lagi di mahal-mahalnya atau malah lagi untung nih karena memang harga saham JAI ini lagi trennya murah karena memang kondisi perusahaannya lagi rugi gitu? Baik, untuk perihal ini pastinya SFN juga saya lihat sudah mempertimbangkan ya prospeknya seperti apa gitu Mas. Karena kan yang namanya bisnis itu melihat ke depan gitu. Terlebih seperti yang saya kemarin saya sempat cari-cari tahu gitu ya, kalau bisnis SFN sendiri kan itu di perdagangan daging ayam dan juga olahan ayam. Sedangkan untuk JAI dia itu lebih terintegrasi Mas. Jadi dia selain dia tuh mulai dari memproduksi pakan, terus juga penetasan, pembesaran, pemotongan, bahkan sampai pengolahan daging ayam, itu tuh kan terintegrasi bisnisnya. Jadi saya berasumsi bahwa SFN ini tuh nanti ada potensi akan memanfaatkan posisinya agar dia bisa dapat pasokan ayam dari JAI seperti itu. Jadi meskipun kelihatannya memang transaksinya itu tidak wajar, tapi pastinya SFN ini juga mempertimbangkan prospek ke depannya gitu. Karena JAI ini kan juga bisnis di bawah atau anak usahanya KFC ya. Jadi dia punya rantai bisnis yang kuat gitu. Jadi itu juga pasti jadi pertimbangan untuk SFN masuk dan membeli saham JAI dari KFC seperti itu. Oke, ada potensi memanfaatkan efisiensi gitu ya Mbak ya, karena memang lini bisnisnya bisa saling mendukung gitu ya. Tapi kalau Anda melihat Mbak Novi ketika kondisi industri F&B yang lagi kurang baik nih sepertinya ya, apakah keputusan pembelian saham SFN ini
riskan gitu loh Mbak, apalagi di tengah saat ini pelemahan daya beli masyarakat, kemudian juga ada isu boykot yang melanda brand ini seperti itu. Ya, pertama saya bisa bilang kalau keputusan SFN ini memang cukup berani ya untuk membeli saham di tengah industri F&B yang lagi menghadapi banyak tantangan. Tapi sebenarnya balik lagi ke SNF-nya ya. Kalau ternyata asumsi di awal tadi benar, kalau ternyata SNF memanfaatkan posisinya untuk bisa mendapatkan ayam dari JAI, itu berarti prospeknya bagus gitu ke depannya. Karena kan bisnisnya sendiri tadi kita sudah bicarakan bahwa dia fokusnya ke perdagangan ayam, jadi dia tidak ada peternakan, dan dengan ini dia bisa dapat potensi pasokan ayam dari JAI atau bahkan dia memasok daging ke KFC gitu, karena kan kita tahu bahwa KFC masih banyak sekali atau kurang lah gitu untuk pasokan dagingnya gitu. Oke, jadi ada itu tadi ya Mbak, sekali lagi terkait dengan potensi adanya efisiensi dalam rantai pasokan ayam gitu ya. Kemudian Mbak Novi, yang kami cermati juga yang menarik tadi sempat disampaikan juga di segmen sebelumnya terkait dengan saham PT FAS ini yang melambung di tanggal 4 Juni. Itu ketika memang kemudian ada kabar pembelian saham JAI oleh SFN. Jadi yang sebelumnya ini di angka sekitar 280-an, kemudian di tanggal 4 Juli ketika kita dengar kabar itu naik tuh jadi di atas 300. Bahkan sampai dengan hari ini terakhir juga masih di 300 atas gitu Mbak. Bagaimana kemudian Anda melihat ini, memang apakah dampaknya positif bagi FAS dalam segi harga sahamnya gitu ya, dan efeknya akan kira-kira berapa lama sih Mbak? Kalau ngomongin efek, kita bisa ambil contoh setelah penguatan kemarin ya, itu kan menguat cukup signifikan 24,46% di 4 Juli lalu ya, di hari Jumat. Dan ternyata singkat banget karena di hari Seninnya itu ternyata dia walaupun menguat tapi closing price-nya itu masih ada atau ditutup melemah dibanding opening price-nya di hari Senin gitu, dan ternyata di Selasa sampai Rabu juga masih melanjutkan pelemahan. Jadi memang biasanya kalau terkait dengan momentum gitu ya, aksi korporasi seperti ini biasanya singkat sih Mas untuk efeknya ya. Itu bisa ada yang mingguan atau bahkan juga di bawah 1 minggu seperti itu. Nah tapi kalau misalkan nih kita mau lihat dari POV fundamental, kira-kira efeknya bakalan kayak gimana, berapa lama, itu juga butuh waktu, apalagi kalau untuk fundamental ini, karena kan kalau fundamental kita lihat ke depan ya, dan untuk pembangunan tempat produksinya saja sekarang tuh masih dalam proses, jadi at least mungkin kita butuh 1 sampai 2 tahun untuk bisa lihat efeknya kayak gimana gitu kalau dari POV fundamental. Cuman kalau dari segi harga ya itu biasanya sih singkat ya, mainnya momentum kalau kayak gini. Dan tadi juga saya sempat lihat chartnya untuk FAS ini itu udah tembus MA5 ya gitu, dan ada gap juga kan dari hari Kamis ke Jumat, jadi ada potensi tuh nanti itu akan ada penutupan gap tersebut, cuman ya belum tahu kapannya ya itu akan ditutup seperti itu Mas. Nah, tapi kemudian yang paling penting nih bagi investor ataupun trader misalnya yang kemudian melihat tren positif terakhir ini walaupun tidak terlalu masih fluktuatif gitu ya. Apa ini bisa jadi cukup pertimbangan gitu Mbak untuk beli saham FAS atau justru harus waspada karena takutnya tadi gitu ya efeknya hanya sementara, singkat, malah nanti nyangkut di atas gitu. Kalau untuk trader mungkin ini boleh ya bisa dipertimbangkan, tapi untuk investor karena jangka panjang better wait and see sih Mas, karena kondisi company saya tuh lihat kemarin cek laporan keuangannya itu masih rugi per kuartal 1 2025. Cuman memang saya mengapresiasi ya kinerja FAS ini karena dia walaupun rugi tapi ruginya tuh improve. Dari kuartal pertama 2024 dia tuh masih mencatatkan kerugian sekitar 196 miliar tapi improve ke minus 37 miliar di kuartal pertama ini, dan dia juga mencatatkan penjualan yang tumbuh walaupun sebenarnya tipis sih 1,8% year on year ya, sehingga untuk 2025 ini saya sendiri masih memandang netral ya untuk FAS di tengah industri F&B yang masih banyak tekanan gitu ya, khususnya untuk food service yang masih tertekan karena pelemahan daya beli, terus juga perubahan preferensi. Dan kalau kita lihat pitnya Mas, ada CSMI, terus juga PTSP gitu ya, yang FC kalau tahu gitu, itu juga masih mencatatkan kerugian seperti itu. Jadi memang industrinya masih tertekan sih saat ini. Jadi untuk jangka panjang terutama untuk investor ini harus entarlah lihat dulu ya, karena memang ini
kita curigai cuma aksi korporasi yang kemudian bisa naikin sesaat, tapi untuk trader masih bisa dipertimbangkan kira-kira nanti bagaimana nih mainin saham di PT FAS. Terima kasih Mbak Novi Vianita, analis saham Panin Sekuritas sudah